Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesadaran betapa besar nikmat karunia Allah yang telah dilimpahkan pada kita semua dalam hidup dan kehidupan kita ini, baik nikmat lahir maupun batin, termasuk kehadiran kita saat ini di masjid ini, merupakan nikmat yang besar bagi kita. Karena dengan menegakkan salat yang kita lakukan ini, berarti kita melakukan sebuah upaya untuk mengingat Allah secara sempurna. Hati kita mengingat Allah, lisan kita mengingat Allah, dan gerakan tubuh kita juga menyertai kita dalam mengingat Allah. Sehingga kita menegakkan salat adalah dalam rangka untuk mengingat Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Maka salat yang kita lakukan merupakan wujud dzikir yang sempurna, karena hati, lisan dan perbuatannya semuanya dalam rangka untuk mengingat Allah. Semoga dengan mengingat Allah seperti ini, membangun hubungan yang baik dengan Allah seperti ini, kita menjadi manusia-manusia yang tenang dalam hidup ini. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi damai. Sudah barang tentu Bapak dan Saudara sekalian, ketenangan jiwa, kedamaian hati sangat diperlukan dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan ini. Karena manusia yang jiwanya tidak tenang, jiwanya yang labil, maka tidak mungkin bisa berpikir jernih, tidak mungkin berpikir baik, tidak mungkin melahirkan kreativitas dalam hidup ini. Kalau jiwanya tidak tenang, maka tidak mungkin dia menjadi manusia-manusia yang berperilaku yang baik. Maka jiwa yang tidak tenang adalah sumber daripada fahsya dan mungkar. Karena itu salat yang kita lakukan, yang kita tegakkan ini, jika benar mampu membangun hubungan dengan Allah secara baik, maka akan mampu menjadi benteng bagi kita ini dari fahsya dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah, memiliki daya tahan dari perbuatan keji dan mungkar. Seluruh perbuatan fahsya dan mungkar itu mewakili seluruh kemaksiatan dan kemungkaran yang ada. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, salat yang kita lakukan ini sangat penting dan merupakan karunia yang sangat besar untuk membuat hidup ini terasa hidup, terasa bermakna dan terasa berarti. Karena jiwa kita tenang, damai, ya, tidak ada beban-beban kejiwaan yang kita pikul dengan melakukan salat yang ada. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, maaf yang lalu kami tidak hadir karena ada tugas ke Denpasar. Karena itu dalam kesempatan ini kami lanjutkan materi kita yang masih terkait dengan bagaimana kita ini bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lepas dari syirik. Bapak dan Saudara sekalian, ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, mengantarkan, membimbing, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menemukan kalimat tauhid itu sendiri. Dan ayat ini mengatakan kepada kita untuk menemukan tauhid dengan sebenar-benarnya. Artinya bersyahadat dan kedua kalimat tauhid itu ditemukan lewat petunjuk, lewat bimbingan dari wahyu yang pertama turun kepada Muhammad Rasulullah SAW. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita diantarkan untuk memiliki pandangan hidup tauhid. Kita diantarkan untuk menyadari bahwa kita ini adalah makhluk. Sebab ada orang yang tahu dirinya makhluk tapi nggak sadar. Nggak sadar dirinya adalah makhluk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini mengantarkan kepada kita semuanya bahwa kita sadar kita ini adalah makhluk. Yang berarti ada Al-Khaliq yang menciptakan kita. Kesadaran adanya Al-Khaliq, kesadaran akan diri kita sebagai makhluk, dan khalaqal insana min 'alaq, kesadaran bahwa kita ini makhluk yang diciptakan dari min 'alaq, dari segumpal darah, dari sesuatu yang hina dan rendah, dari sesuatu yang melekat, dari sesuatu yang bergantung. Itu penting sekali untuk menyadari akan eksistensi diri kita di hadapan Al-Khaliq, di hadapan yang menciptakan, supaya kita bisa menempatkan diri kita ini sebagai makhluk, agar kita tidak memposisikan diri kita sebagai Al-Khaliq. Ya, sehingga Iqra wa rabbukal akram itu adalah kesadaran untuk menempatkan diri kita ini bahwa ada yang Al-Akram itu, dan dialah yang Al-Khaliq itu. Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita ini makhluk, mesti kita ini akan mengikuti apa maunya Al-Khaliq. Allah menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada ini yang kenyataannya tidak berdasarkan ilmu Allah. Allah menciptakan sesuatu, maka di sana melekat syariat yang berlaku pada ciptaannya. Berlaku sunnah Allah, ketentuan dan ketetapan Allah pada ciptaannya. Kalau Allah menciptakan bumi, maka pada bumi tersebut melekat hukum-hukum yang berlaku pada bumi tersebut, dan itu adalah ilmu Allah. Kalau Allah menciptakan manusia, maka di sana akan berlaku syariat, hukum, ketentuan dan ketetapan yang berlaku bagi manusia itu menurut penciptanya, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, dan kita diciptakan dari sesuatu yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bapak dan Saudara sekalian, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di luar diri kita ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah menciptakan bumi untuk manusia. Allah menciptakan langit untuk manusia. Allah menciptakan hujan untuk manusia. Allah menciptakan lautan untuk manusia. Allah menciptakan seluruh binatang yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah menciptakan ikan, ya, makanan yang ada untuk manusia. Allah menciptakan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka manusia itulah makhluk yang paling butuh. Makhluk paling apa, Pak? Butuh. Bayangkan, batu untuk manusia, ayam untuk manusia, kambing untuk manusia, udara untuk manusia, air untuk manusia. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia itu sendiri ciptaan Allah, dan seluruh kebutuhan manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau manusia tidak mengabdikan diri sepenuhnya dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dirinya tidak sadar akan keberadaannya sebagai makhluk min alaq. Ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari segumpal darah tersebut.
Jadi kalau manusia ini belum menemukan kalimat tauhid, belum berla ilaha illallah dalam hidup dan kehidupannya, maka manusia tersebut masih berada dalam kedzaliman. Itu Bapak dan Saudara sekalian. Ya, kalau manusia itu hidup dan hidupnya bukan dalam rangka untuk menegakkan kalimat tauhid ini, berarti masih zalim manusia tersebut. Ya, kalau manusia itu belum mengilahkan Allah dalam hidupnya ini, belum mengabdikan hidupnya secara keseluruhan hanya kepada Allah, berarti masih zalim. Masih apa? Zalim manusia itu sendiri. Karena itu orang yang sudah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harapannya hanya kepada Allah. Kalau tidak, musyrik dia. Tujuan hidupnya hanya kepada Allah. Kalau tidak, musyrik dia. Niat hidupnya hanya kepada Allah. Motivasi hidupnya hanya kepada Allah. Kalau tidak, dia musyrik. Hakikat ketaatannya dalam hidup ini ada dalam rangka taat kepada Allah. Kalau tidak, dia musyrik. Hakikat kecintaannya dalam hidup ini hanya kepada Allah. Kalau tidak, dia musyrik. Hakikat takutnya dalam hidupnya ini hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau masih ada takut pada selain Allah, musyrik dia. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, kemarin kita sudah sampaikan bahwa berdoa hanya kepada Allah. Ya, taat hakikatnya hanya kepada Allah. Niat, motivasi dan tujuan hidup hakikatnya hanya kepada Allah. Cinta hakikatnya hanya kepada Allah. Cinta kepada istri karena cinta kepada Allah. Cinta kepada orang beriman karena cintanya kepada Allah. Kalau bukan, maka syirik dia. Begitu pula takut. Dan yang terakhir ini, yang kelima yang merupakan syirik besar, yaitu tawakal. Kalau dia tawakal, di samping tawakal kepada Allah juga tawakal kepada selain Allah, maka dia syirik. Tawakal itu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah dan bergantung kepadanya. Bapak dan sekalian, tidak ada sesuatu pun yang di alam semesta ini yang tidak bergantung kepada Allah. Betul, Pak? Yang namanya makhluk pasti bergantung kepada Al-Khaliq. Ya, yang namanya makhluk pasti bergantung pada Al-Khaliq. Apalagi yang namanya manusia yang diciptakan dari min alaq itu, sepenuhnya hidupnya itu tergantung kepada Allah. Nah, kalau kita ini menggantungkan diri kepada selain Allah, bersama Allah, syirik. Dan disebut asyirkul akbar, syirik besar. Nah, bahaskan berbahagia. Jadi mari kita ini bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak bertawakal kepada pemerintahnya, tidak bertawakal kepada kekuasaannya, tidak bertawakal kepada ilmunya, tidak bertawakal kepada keahliannya, tidak bertawakal kepada kekuatannya, tidak bertawakal kepada senjatanya, tidak bertawakal kepada keahliannya, ya, tidak bertawakal kepada ikhtiarnya, usahanya. Tapi kita ini hanya boleh bertawakal kepada siapa? Allah saja. Konsekuensinya hidup kita ini harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya wujud kita ini hanya bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan untuk bertawakal kepada Allah itu berarti kita memahami Al-Quran dengan baik dan melaksanakan Al-Quran itu dengan baik. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kalau orang itu hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka akan melahirkan kedirian dan kemandirian, akan melahirkan keberanian, akan melahirkan manusia-manusia yang tidak dijangkiti penyakit khawatir, takut, cemas, dan bukan-bukan. Itu luar biasa. Akhirnya melahirkan jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa yang sehat, jiwa-jiwa yang tidak noleh kiri, noleh kanan, ke blok timur, blok barat, non blok tidak. Kalau orang itu hanya bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jiwanya bebas, merdeka, ya, merdeka. Nah, karena itu Bapak Saudara sekalian, sekarang ini orang dilanda kecemasan itu luar biasa dalam hidup dan kehidupan ini. Karena manusia zaman sekarang ini menggantungkan diri kepada materi, kepada uang, kepada kedudukan,
kepada suami, kepada presiden, ya, kepada orang tua, ya, tidak boleh itu, kepada usahanya, ya, kepada dokter kalau dia sakit, tidak boleh itu. Kalau dia sakit, Allah yang buat sakit, Allah pula yang memberikan kesembuhan. Itu sekedar ikhtiar saja ke dokter dan lain sebagainya itu. Tapi ikhtiarnya harus benar sesuai dengan sunnatullah, sunnatul Rasul, sehingga benar jalan yang ditempuh, jalan yang ditempuh. Jadi tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terlepas dari takdir Allah, dari ketentuan dan ketetapan Allah. Semua yang ada ini merupakan af'alullah, ya, kerja Allah. Nah, kalau kita tidak bergantung kepada Allah, kepada siapa lagi kita ini bergantung? Kalau kita tidak bertawakal, menyandarkan hidupnya kepada Allah, maka sebuah kebodohan. Tawakal itu hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Sebab selain Allah itu makhluk, tidak kekal, ya, tidak kekal, relatif, ya, miskin, fakir selain Allah itu. Nah, kalau menggantungkan diri kepada orang tua akan mati. Menggantungkan diri kepada jabatan, jabatan akan lepas. Ya Pak, menggantungkan harta kekayaan bisa ketenggelam, bisa terbakar, bisa habis dicuri orang. Ya. Menggantungkan pada upaya, wong kita ini bisa sakit. Ya Pak, bisa berbuat apa-apa, bisa mati. Nah, karena itulah maka orang yang telah bersyahadat dengan la ilaha illallah, ketergantungannya, sandaran hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Nah, itu. Jadi kalau kita cari sandaran, jangan sandaran yang bisa mati. Jangan cari sandaran hidup yang kropos, yang bisa bangkrut. Nah, seringkali karena kita punya kedudukan, punya jabatan, punya ilmu, merasa masih gagah, meger-meger, istilahnya begitu. Lupa Allah, menjadikan selain Allah itu sebagai apa? Sandaran hidup. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istahna. Sayang, sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas. Termasuk diantaranya adalah menyandarkan hidup dan kehidupannya, ya, membuat ketergantungannya kepada selain Allah. Ar-ra'ahu istahna, karena dia menganggap bahwa dirinya mampu. Jadi merasa sok kaya, sok mampu, tidak butuh lagi. Sehingga putus sandaran hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melepaskan sandarannya, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Ya, Bapak sekalian, jadi kalau kita ini mau menyadarkan diri hanya kepada Allah saja, jangan menyadarkan diri kepada selain Allah. Begitu Bapak sekalian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah sajalah orang yang bertawakal itu hendaknya bertawakal. Tuh. Artinya tidak boleh kita menyandarkan bertawakal kepada selain Allah. Konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah hanya bertawakal kepada Allah saja. Zaman sekarang ini macam-macam Pak sekalian. Yang modern maupun yang tradisional, tawakal ini macam-macam sekarang. Ada yang buat kalungnya dikasih macam-macam. Nah, pikirannya ia bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala, menolak mudarat. Kalau ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain Allah, diyakini seperti itu adanya, maka dia telah syirik. Telah syirik. Nah, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, oleh karena itu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru membebaskan rohani kita ini. Kita ini merdeka. Kita ini bebas. Hilang rasa khawatir, hilang rasa cemas.
Kita bersandar pada Zat yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha kaya, yang maha mengurusi kita, yang tidak pernah ngantuk dan tidur untuk mengurusi kita. Mengapa kita sandarkan hidup diri kita kepada selain Allah? Sungguh kebodohan dan merupakan kezaliman. Karena dianggap syirik besar. Karena syirik besar. Syirik itu adalah kezaliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kita punya Allah. Nah, ya. Orang yang merasa punya Allah itu kuat, Pak, jiwanya. Dia merasa sepi dalam hidup dan kehidupannya. Tidak khawatir tidak makan. Tidak khawatir tidak minum. Tidak khawatir tidak punya istri. Tidak khawatir tidak punya suami. Tidak khawatir tidak punya jabatan. Tidak khawatir hidup. Dan tidak takut mati. Nah, kan merdeka, Pak. Kalau orang punya jiwa seperti itu, Bapak sekalian. Makanya tauhid itu satu kekayaan yang luar biasa. Lebih mahal dari nilai dari bumi dan langit seisinya kalau kita ini sudah memahami tauhid secara benar dan diri kita sudah berada pada nilai tauhid tersebut, maka kita memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Kita menjadi manusia-manusia yang akan menjadi pelopor untuk memperbaiki keadaan yang ada ini, melakukan perubahan dalam hidup dan kehidupan yang ada ini untuk menegakkan yang hak, ya, dan meninggalkan menghalau kebatilan. Dia akan menjadi pelopor amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam hidup dan kehidupan ini. Kita tidak ada khawatir, dia akan rasa takut, cemas, takut melarat, tidak akan takut. Takut miskin, tidak. Takut kawin, tidak. Wah, luar biasa itu, ya. Sekalian yang berbahagia. Itu fungsi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala berarti terus diam diri, tidak. Indikasi seseorang itu kalau tawakal penuh hanya kepada Allah, maka dia memperhatikan perintah-perintah Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu berarti memberikan manfaat yang besar bagi hidup dan kehidupannya dan mutlak dilaksanakan. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti kebaikan yang harus ditegakkan. Jika tidak, maka berbahaya. Itu Bapak sekalian pemahaman orang yang bertawakal itu. Dia bertawakal itu bukan orang yang putus asa. Bukan. Nah, putus asa itu kafir. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan Anda putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah itu tidak lain adalah golongan orang-orang kafir. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti memahami bahwa seluruh perintah Allah itu adalah merupakan jima'ul khair, kumpulan kebaikan yang mutlak harus dilaksanakan agar kebaikan itu tegak dalam kehidupan ini. Dan itu yang melahirkan manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu pula orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itulah kemudaratan, sesuatu yang melahirkan kehidupan yang menyesatkan, yang menghinakan, yang merusak kehidupan jahanam, neraka. Kehidupan yang gak baik di dunia ini dan di akhirat adalah jahanam. Sehingga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijauhi. Itu wujud tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Yang mendatangkan mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu mana yang memberikan manfaat hanya Allah. Yang tahu mana yang memberikan mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dibimbing dengan wahyunya itu. Sehingga orang yang bertawakal tidak mungkin tinggal diam, putus asa, merenungi nasib, ya, menggerutu, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi orang yang bertawakal berusaha keras untuk membuka petunjuk Allah itu untuk menerangi, membimbing perjalanan hidup dan kehidupannya. Sehingga orang yang bertakwa itu, orang yang bertawakal itu adalah orang yang bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah berfirman,
Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu itu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau kita ini benar-benar beriman, Bapak dan Saudara sekalian, maka hanya kepada Allah saja kita itu bertawakal. Mestinya kita sebagai orang yang beriman, yang sadar bahwa seluruh yang ada ini, ya bumi langit beserta isinya, itu merupakan ayat-ayat akan keberadaan Allah. Dan semua gerakan yang ada itu adalah merupakan sebuah perwujudan daripada af'alullah di alam semesta ini. Maka Bapak dan Saudara sekalian berbahagia, orang yang memiliki iman atas dasar ilmu seperti itu, maka tidak mungkin menyandarkan hidupnya, memberikan ketergantungan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, karena bertawakal ini pekerjaan hati, dan selanjutnya mempengaruhi pikiran dan perilakunya, maka tawakal ini ada beberapa hal. Yang pertama, tawakal syirik, yaitu bergantung kepada selain Allah dengan hatinya dalam memperoleh manfaat dan atau menolak mudarat. Misalnya bergantung kepada berhala, pada manusia, kepada jin, ya, dan lain sebagainya. Ya, sekalian. Jadi jangan sampai kita ini bergantung kepada sesama manusia. Tidak layak. Manusia itu fuqara ilallah, makhluk yang butuh kepada Allah. Manusia itu adalah min alaq, dari segumpal darah, dari sesuatu yang taklik, yang menggantung, yang gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang butuh, bahkan sangat butuh. Nah, makhluk yang sangat butuh itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ya Pak sekalian. Oh, sangat butuh kan enggak? Sangat butuh. Batu untuk manusia, air untuk manusia, bumi untuk manusia, udara untuk manusia, listrik untuk manusia, matahari, panas untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Nah, makhluk yang paling butuh adalah makhluk yang paling lemah. Ya, dan seluruh kebutuhannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari tawakal itu hanya kita berikan kepada Allah. Mari kita sadari bahwa kita itu sangat bergantung kepada Allah. Bahkan hanya bergantung kepada siapa? Allah saja. Enggak ada hujan setahun aja pusing kita, Pak, ya. Enggak ada udara 1 jam pusing kita ini. Lemes. Nah iya, jadi kita ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak kita sadari, sehingga dia mau rukuk dan sujud di hadapan Allah, sehingga dia mau merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga dia tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah. Itu salah. Itu merupakan kedzaliman yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa apabila Allah dipersekutukan dengan yang lain. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bergantung dengan hati kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, yang ini menyebabkan syirik besar. Jadi sebenarnya hakikat tawakal itu hanyalah kepada Allah saja. Hanya memang bertingkat-tingkat, sampai ada yang mengatakan tingkat yang kecil, syirik apa namanya? Syirik kecil, syirikul asghar. Ya, syirik asghar. Karena kita sadar bahwa semuanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi keyakinan kita. Harus menjadi sikap hati kita. Harus menjadi pemahaman hidup kita. Ya. Kalau seorang anak bergantung kepada orang tua, memang orang tua punya tanggung jawab kepada anak. Dan anak yang merupakan sebuah amanah dari orang tua. Kalau gitu anak itu harus dibimbing. Ya, dibesarkan, ditumbuhkan sampai anak itu memiliki kedirian dan kemandirian. Sebenarnya untuk sampai kepada kedirian dan kemandirian, itu haruslah anak ini diperkenalkan kepada Allah beserta keberadaannya, sehingga anak ini terus semakin bergantung dan pada saatnya sepenuhnya hanya bergantung kepada Allah, sehingga melahirkan kedirian dan kemandirian.
Kalau jiwanya sudah merdeka seperti itu, hanya bergantung kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, termasuk pada orang tuanya, kemudian dibekali dengan ilmu Allah, baik ilmu-ilmu yang utama, yang usul, yaitu wahyu, maupun ilmu-ilmu yang ada secara kauniyah ini, maka selanjutnya manusia itu setelah jiwanya merdeka karena hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibekali syariat dalam hidupnya dan ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauniyah yang ada ini, maka dia akan bisa berbuat yang baik dalam hidup dan kehidupan ini. Maka dia akan melahirkan kedirian dan kemandirian. Pada saatnya dia akan mampu hidup di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, dan itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas, kata Nabi, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, bagaimana kalau kita ini tidak memiliki jiwa yang merdeka itu? Ya, kita akan dijajah. Ya, kalau kita ini bersandar kepada yang lain, maka yang lain itu akan menjajah kita. Rasulullah sendiri bersabda dalam sebuah hadis, "Man ta'allaqa syai'an wakkalahu Allahu ilaih." Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu itu. Nah, ya. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan menyerahkan urusannya itu kepada sesuatu itu. Kalau kita bergantung kepada Amerika, maka urusan kita tergantung pada Amerika. Gitu, Pak. Kalau kita bergantung pada Inggris, maka urusan kita akan dikendalikan oleh Inggris tersebut. Pak, yang namanya manusia itu butuh, punya kepentingan. Punya apa? Kepentingan. Maka selanjutnya kita akan dijajah. Makanya orang yang merdeka itu bagaimana? Orang yang sudah berla ilaha illallah, yang diantaranya hanya takut kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, merdekalah dia. Dia tidak ingin, tidak mau dijajah oleh siapapun dan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Kalau kita punya pemimpin seperti itu, maka itulah pemimpin yang kuat, bukan yang lemah. Nah, kalau orang takut macam-macam sehingga menggunakan ake, nah itu lemah itu, Pak. Mau apa? Lemah. Tawakalnya kepada siapa? Kepada ake. Wow. Kalau ada sesuatu, wah ini ada tanda-tanda berbahaya ini, loh, nggak ada dasarnya. Itu Bapak sekali berbagi karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Ada orang jenazah lewat saja membatalkan perjalanannya. Wah, karena ini alamat bahaya. Kalau bisnis, wah ini sial. Itu yang begini-begini ini Bapak sekali berbahagia. Karena tidak tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin menjimat macam-macam, betul Pak? Ada yang tiaro, jimat, macam-macam. Dan ini hal-hal yang seperti ini Bapak dan sekalian menunjukkan pemahaman tauhidnya tidak baik. Ya, sehingga penyakit syirik itu masih melekat dalam hidup dan kehidupan ini. Ya, sehingga tidak melahirkan jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa yang berani, yang siap menghadapi rintangan dan tantangan, jiwa-jiwa yang tidak lemah, yang tidak mudah diatur, dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Nah, ini karena pemahaman tauhidnya tidak baik. Tandanya, nah ini kalau boleh ngomong begitu, tauhidnya bangsa Indonesia ini baik, bapak-bapak dan saudara sekalian berbahagia. Kita menjadi manusia-manusia yang hanya bergantung kepada Allah saja, yang akan melahirkan bangsa-bangsa yang mandiri. Banyak-banyak apa? Yang mandiri, yang tidak mau didikte oleh bangsa yang lain, yang tidak akan mau dijajah oleh bangsa yang lain. Bahkan kita akan memberikan sesuatu kepada bangsa yang lain dengan cara ruhama. Wujud bagi kita ini adalah bangsa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, jadi sebenarnya secara mendasar, ya, konsep dasar, falsafah dasar yang bisa memberikan solusi terhadap persoalan kemanusiaan itu adalah tauhid itu, Bapak sekalian. Ya, kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kalau itu kita pahami dengan benar. Nah, jauh kalau kita pahami dengan benar, maka selanjutnya adalah itulah yang selanjutnya mengikat, menjadi ikatan, menjadi keyakinan, menjadi prinsip dalam hidup dan kehidupan kita.
Dan itu yang mengendalikan, yang mengarahkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Sehingga menjadi manusia-manusia yang baik. Ya, perubahan itu hanya bisa dilakukan kalau tauhid itu sudah menjadi hati kita. Artinya sudah menjadi ikatan hidup kita, sudah menjadi keyakinan kita, sudah menjadi iman kita. Kalau itu sudah menjadi iman kita, maka tidak mungkin kita ini bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada apa dan siapa saja. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, bentuk-bentuk bahwa kita tidak bulat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Ada yang pakai kalung, pakai benang, pakai jimat. Ya, Pak? Ada yang ada keyakinan, ada tanda-tanda yang ada di alam ini. Ya, ada tiaroh, ya begitu, tatoyur. Ya. Dulu kebiasaan orang Arab, tiaroh itu kalau ada burung, nah itu ya. Ada orang desa itu mau berangkat, burung itu ada burung apa? Bunyi apa itu burung? Itu sudah menjadi tanda-tanda apa namanya? Oh, ini bahaya ini. Oh, ini ada bunyi-bunyi apa? Oh, burung datang. Oh, ini tanda-tanda apa? Loh. Oh, ada kupu masuk rumahnya saja. Wah, sebentar lagi ada apa? Ya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan masalah manfaat dan mudarat dalam hidup dan kehidupannya, maka itu termasuk syirik. Dan hal seperti syirik, asyirikul asghar. Bapak-bapak dan saudara sekalian berbahagia, itulah masalah tawakal, bapak-bapak dan saudara sekalian. Jadi mari kita ini, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kita sudah faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Kalau kita ini sudah bertauhid dan kalimat la ilaha illallah, sudah mensyahadatkan kalimat la ilaha illallah dan selanjutnya Muhammad Rasulullah, berarti kita telah menemukan ikatan yang kuat dalam hidup ini. Berarti rohani kita ini sudah diikat oleh ikatannya yang sangat kuat. Kita tidak menjadi manusia yang lemah, yang mudah dipengaruhi, yang mudah dijajah, yang mudah diterpa, ditiup angin kemana angin bertiup ke sana kita condong. Tidak. Tapi dengan kalimat itu kita memiliki prinsip, memiliki keyakinan dalam hidup ini. Ya, kita akan menggantungkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar apa dan siapa Allah itu. Sehingga kita tidak main-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sepenuhnya memahami, berusaha memahami perintah-perintah Allah. Ya, dengan penuh kesenangan untuk dilaksanakan. Dan kita memahami apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, untuk dijauhi dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho, agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya dalam hidup dan kehidupan kita ini. Dan itulah kebahagiaan dalam hidup. Dengan hidup kita ini tidak dilanda kekhawatiran dan kecemasan. Ya, sehingga kita dompleng ke sana, dompleng ke sini, tidak. Melainkan sosok-sosok yang memiliki kedirian dan kemandirian. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, itu masalah tawakal. Kemudian Bapak sekalian berbahagia, bergantung dengan hati kepada orang yang masih hidup, yang mampu melakukan sesuatu karena Allah, yang mentakdirkan mereka mampu melakukannya, baik dalam mendatangkan manfaat ataupun dalam menolak mudarat, yang ini menyebabkan syirik kecil. Ya. Jadi kalau kita ke dokter, wah, kita gantungkan kepada dokter, itu syirik kecil, Pak. Syirik apa? Kecil. Ya, kita ini begini, Pak sekalian. Menurut sunnatullah, yang tahu tentang penyakit ini adalah orang yang belajar tentang ilmu itu. Ilmu kedokteran, ilmu faal, ilmu penyakit. Ya, dia yang tahu di situ. Ya, karena kita memiliki sunnatullah, itulah kita ke dokter. Kan dia yang tahu sakit apa, itu dokter, karena dia belajar menguasai ilmu Allah yang ada dalam kehidupan ini. Dan tawakal kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan itu bukan apa? Dokter. Tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih penyakit Allah, yang menyembuhkan sakit juga hanya Allah saja. Ikhtiarnya itulah yang harus kita lakukan. Sebab nilai yang ada pada manusia ini adalah nilai ikhtiar. Dan untuk berikhtiar ini harus benar. Artinya harus berdasarkan ilmu.
Bukan sembarangan, Pak. Bukan apa? Sembarangan. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Ada 5 Bapak ya, syirik besar yang harus kita waspadai agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita diterima. Yang pertama adalah syirik doa, yang kedua adalah syirik taat, yang ketiga adalah syirik niat, yang keempat adalah syirik apa? Khauf, takut, syirik cinta, dan 6 Pak, yang terakhir adalah syirik apa? Tawakal. Itu semua hanya kita berikan kepada Allah. Kalau ada selain Allah kita berikan, maka kita melakukan syirik besar. Ya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertolak, terhapus layak batonna amaluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh la in asyrakta layak batonna amaluka. Sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, maka sungguh lenyap, habis amal-amalmu. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita terlepas dari syirik besar yang ada. Mungkin masih ada yang tanya Bapak atau menyampaikan satu, silakan. Ya Bapak. Keluar dari Islam Pak. Bapak sekalian, kalau orang itu syirik, apakah keluar dari Islam? Ya. Sekalian, kalau itu syirik besar, iya Pak. Kalau syirik kecil, masih apa namanya? Masih masih dimungkinkan untuk diampuni dosa besar ya. Jadi syirik itu, bahwa sekarang itu pertama dulu sudah pernah kita sampaikan tentang masalah syirik itu dan akibat-akibatnya. Kalau orang itu melakukan syirik besar begitu, apa keluar dari Islam? Iya Pak. Ya, iya Pak. Jadi syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Pak. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari apa? Islam. Sudah pernah disampaikan dulu Pak. Syirik besar membatalkan seluruh amal pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang dicampuri syirik kecil sejak awal amal itu dikerjakan atau mendominasi seluruh proses pengerjaan amal tersebut. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan kekekalan dalam neraka. Begitu kan kalian? Syirik besar menyebabkan darah dan harta pelakunya menjadi halal. Sedangkan syirik kecil tidak demikian. Syirik besar dan syirik kecil sama-sama mendapatkan ancaman siksaan dari Allah. Dan bahwa keduanya merupakan dosa paling besar di antara seluruh dosa yang terbesar. Syirik besar tidak dapat diampuni Allah. Sedangkan syirik kecil masih dapat diampuni oleh Allah. Jelas Pak ya? Ya. Melakukan syirik besar ya, kategori syirik besar. Terus dia apakah ada waktu untuk bertaubat atau gimana Ustaz? Tadi kan sudah diampuni. Gimana Ustaz? Ya sekalian, kalau dia melakukan syirik itu dengan sengaja, iya Bapak, dengan apa namanya? Sengaja, dengan niat, dengan apa? Melakukan apa? Syirik besar. Kalau dia tidak tahu bagaimana Pak, dia harus belajar, gitu. Makanya Mas sekalian, orang yang tidak mau belajar itu diancam neraka jahanam. Gitu Mas sekalian. Jadi kita harus belajar, harus punya ilmu. Makanya syarat bersyahadat itu adalah pertama ilmu Pak. Dulu pernah kita sampaikan. Ya, tidak sah syahadat seseorang itu kecuali ada 7 syarat. Syarat bersyahadat dan kalimat la ilaha illallah. 1 al-ilmu. Ilmu. Tidak boleh bodoh Pak. Tidak boleh ngerti. Yang kedua al-yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Syak. Gitu Pak. Yang ketiga adalah as-sidq. Membenarkan. Benar. Ya, hati, lisan dan perbuatannya benar. As-sidq. Yang keempat al-qabul. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya diterima dari 10 jiwa raga, tanpa penolakan, tanpa arad. Yang keempat al-mahabbah, cinta Pak. Tidak ada al-buhd, jengkel apa kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu semua dicintai Pak. Tidak ada yang dibenci itu, tidak ada. Nah itu Pak. Kemudian al-ikhlas, bersih, tulus, tidak ada syirik. Nah itu semua diantaranya. Ya, jadi kalau bagaimana Pak kalau nggak tahu Pak? Ya itu salah, dalam salah karena nggak mau belajar. Nah kalau nggak mau belajar itu berarti dia tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati nuraninya, karena itu diancam dengan neraka jahanam. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal lahum adall. Begitu sekalian.
Jadi sungguh akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin. Mereka itu memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki penglihatan, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pendengaran, ya, tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu kayak ternak. Ini Pak, diancam neraka jahanam. Masuk neraka juga itu Pak. Nah, oleh karena itu maka kita harus belajar supaya terlepas dari syubhat, sehingga kita punya ilmu dalam bersyahadat itu. Saya kira begitu Bapak sekalian yang berkenan. Kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.